Shalom bagi seluruh sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Kita masuk pada program yang setiap malam yaitu Blessing the Spirit. Dan puji Tuhan untuk setiap Sabtu seperti biasa hambanya yang saya nantikan ini, Pastor Neville Suwuh, Master Teologia dari GPDI Sindulang. Shalom Pastor. Shalom, selamat malam. Nah, jumpa lagi ya, satu minggu Akhirnya ketemu lagi. Apa yang kita mau mendengarkan, topik apa Pastor? Kita malam hari ini akan bicara dari hal dekat dengan Allah. Oh iya, prinsip penting dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari. Silakan siapkan Alkitab Anda, siapkan pejana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Dan malam hari ini tentunya saya dan saudara sangat bersyukur karena setiap hari Sabtu kita ada dalam acara Blessing in the Spirit. Dan hari Sabtu ini kita jumpa lagi untuk sama-sama membaca, merenungkan, serta kita menggali beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan kami alami, nikmati dalam hidup kami. Kami sangat bangga memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau, yang menolong, menjaga, memelihara dan melindungi kami. Bahkan di kesempatan malam hari ini kami boleh ada lagi di acara Blessing in the Spirit. Kami berharap malam hari ini Tuhan membukakan rahasia, boleh membawa kami kepada pusat kebenaran Allah, dan kami boleh menikmati janji-janji Bapa dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Sebabnya urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar firman Allah yang datang, bagi yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, tertutup jalan dibukakan jalan. Dan malam hari ini kami akan mulai acara kami akan baca dan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat sekalian, malam hari ini mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 145. Mazmur pasal 145, mari kita buka Alkitab kita dan kita melihat ayat yang ke-18. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Saya akan baca buat saudara. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita barusan membaca Mazmur pasal 145 dalam ayat yang ke-18 yang memulai dengan Tuhan dekat. Dan Tuhan dekat kepada siapa? Pada setiap orang yang berseru kepadanya. Catatan firman Allah katakan bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan malam hari ini kita akan melihat dari tiga hal ini. Yang pertama dekat, Tuhan dekat. Yang kedua kepada orang yang berseru. Dan yang ketiga berseru dalam kesetiaan. Dekat dengan gubernur sudah begitu senang. Siapa yang tidak ingin dekat dengan pejabat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan presiden, dekat dengan gubernur, dekat dengan wali kota, dekat dengan orang-orang yang lain? Dekat dengan mereka saja sudah bangga. Apatah lagi firman Allah katakan, yang mendekati kita, dekat dengan kita adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dekat dengan kita. Tuhan yang menciptakan isi dunia ini dekat dengan kita. Sedangkan kita dekat dengan pejabat sudah begitu senang, ada rasa bangga di sana, ada rasa bahagia dan lain-lain sebagainya. Apatah lagi yang dekat dengan kita, pencipta langit dan bumi, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan firman Allah kalau saya dan saudara membaca mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan yang dekat dengan dia, ada hal-hal ajaib terjadi dalam hidup mereka. Contoh dalam Alkitab, orang yang buta dekat dengan Yesus. Ketika Yesus dekat dengan mereka, Yesus jamah mereka, Yesus sembuhkan. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Bahkan ada banyak-banyak hal yang lain terjadi dalam hidup orang yang dekat dengan Tuhan. Sebabnya dalam kitab Mazmur ini Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Betapa pentingnya saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan pejabat,
pejabat paling tinggi 5 tahun. Dekat dengan seseorang dan lain-lain sebagainya terbatas dengan kelemahan. Tapi kalau kita dengan dekat dengan Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan sumber berkat, Tuhan segala-galanya. Kalau saya dan saudara dekat dengan Dia, percaya engkau yang tertutup jalan pasti akan dibukakan jalan. Ketika engkau diperhadapkan dengan tekanan, engkau diperhadapkan dengan persoalan, pasti Tuhan akan buka jalan. Persyaratannya, mari kita dekat dengan Dia. Karena kalau Tuhan dekat dengan kita, hal-hal yang luar biasa kita akan alami. Saya membaca, saudara, dalam bahasa Ibrani atau dalam penulisan kitab Mazmur ini, kata dekat menggunakan kata kaurob, asal kata kaurab, yang berarti beberapa hal. Yang pertama, dekat dalam hal tempat, artinya jaraknya dekat, tempat. Kalau bicara tentang tempat, ada terjemahan yang lain menjelaskan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, dekat Dia. Yang kedua, dekat yang dimaksud dalam hal waktu. Waktu kita panggil Dia dengar, waktu kita doa Dia dengar, waktu kita teriak Dia dengar, waktu kita meminta Dia dengar, karena dekat, waktu dekat. Yang ketiga, hubungan yang dekat. Kalau hubungan yang dekat, apa saja yang kita minta pasti Dia dengar, apa saja yang kita minta pasti Dia akan berikan. Dekat kaurat artinya bukan cuma sekedar tempat, waktu dan hubungan, tetapi datang. Jadi kata dekat yang dimaksudkan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan katakan kaurat atau kaurob, artinya Tuhan datang pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kalau Tuhan datang, percaya, Dia datang dengan kekuatan penuh. Kalau Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara akan diberkati. Kalau Tuhan datang dalam usahamu akan diberkati. Kalau Tuhan datang dalam pekerjaanmu pasti diberkati. Kalau Tuhan datang dalam rumahmu, isi rumahmu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melihat akar kata dari kata bahasa Ibrani, datang atau dekat itu adalah datang. Percaya, jika Tuhan datang dalam rumah tangga saya dan saudara, usaha, pelayanan, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, pasti hal yang ajaib terjadi. Sebabnya perlu kita untuk dekat dengan Dia. Sebabnya firman Allah katakan kepada kita, Tuhan dekat kepada kita. Ketika Tuhan dekat dengan kita, Dia tidak jauh. Ketika kita meminta, ketika kita berteriak, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kesejahteraan hidup ini, Tuhan dekat, tiba, datang, memberkati hidup ini. Penting sekali jika Tuhan dekat dengan kita. Penting sekali jika Tuhan datang dalam hidup ini. Penting sekali jika Tuhan datang dalam rumah tanggamu. Penting sekali jika Tuhan datang dalam pekerjaanmu. Penting sekali jika Tuhan datang tiba dalam segala rancangan kehidupan saya dan saudara. Penting sekali. Sebabnya jangan jauh dari Dia. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia-Nya. Jangan jauh dari Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan, pasti luar biasa pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup itu. Saudara kasih dalam Tuhan, itu untuk pengertian. Sebabnya saya katakan ada 3 bagian yang akan kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 145. Yang pertama, dekat. Penting sekali saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat kata dekat dari bahasa asli yang digunakan, bukan cuma sekedar dekat dalam hal waktu, bukan cuma sekedar dekat dalam hal tempat, bukan cuma sekedar dekat dalam hal hubungan, tetapi Dia datang, Dia tiba ketika saya dan saudara membutuhkan Dia. Nah, dari hal ini mari kita melihat Tuhan dekat kepada siapa? Kepada orang yang kata firman Allah berseru. Jadi untuk supaya Tuhan dekat kepada kita, firman Allah katakan, mari kita berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada siapa? Tuhan dekat kepada orang yang berseru, kata firman Tuhan.
Jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk supaya Tuhan dekat dengan kita? Bagaimana cara supaya Tuhan dekat dengan usahamu? Tiba, datang, kaurap dengan apa yang kita sementara alami, apa yang sementara kita rasakan. Mungkin engkau diperhadapkan dengan sakit, engkau diperhadapkan dengan jalan buntu, engkau diperhadapkan dengan kesusahan hidup, engkau diperhadapkan dengan badai, engkau diperhadapkan dengan gelombang. Engkau butuh Tuhan datang bagi saya dan saudara. Perhatikan baik dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya dan saudara melihat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan di mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di sana ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di sana terheran-heran kita melihat. Kenapa? Karena pasti hal-hal yang luar biasa terjadi. Butuh saya dan saudara dekat dengan Dia. Nah, bagaimana cara supaya Tuhan dekat? Tuhan ada, Tuhan tiba, Tuhan kaurat dalam bahasa Ibrani, hadir di tengah-tengah kita. Firman Allah katakan menurut konteks Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 adalah berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita berteriak kepada Tuhan. Kata berseru yang digunakan kitab Mazmur pasal 145, kata berseru menggunakan kata kaurau. Kaurau artinya memanggil. Yang pertama, panggil nama Tuhan. Panggil Dia. Nanti bicara panggil, nanti kita akan melihat dari konteks Yeremia pasal 33. Yang kedua, kaurau atau berseru, kara artinya teriak. Bukan cuma bisik-bisik, tapi teriak, Tuhan tolong. Jangan malu-malu kita berteriak minta tolong. Jangan malu-malu kita berteriak atas nama itu. Yang ketiga, kata kaurau, berseru artinya menangis. Jangan malu ketika air matamu meleleh ketika engkau berteriak Tuhan tolong. Jangan malu ketika ada tetesan air mata turun dari mata ini ketika engkau diperhadapkan dengan keadaan sulit dan engkau melipatkan lututmu dan berteriak. Jangan malu, saudara. Jangan malu engkau datang di kaki Tuhan dengan linangan air mata. Jangan malu. Kenapa? Karena ternyata kalau saya dan saudara melihat dari bahasa aslinya, itu tanda atau pengertian kata berseru. Lipatkan lututmu. Kalau engkau berlinang air mata, datanglah di bawah kaki Yesus. Ada satu pujian lama katakan, di bawah kaki Yesus ku sentosa. Untuk engkau dekat, Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan tiba. Yang dimaksudkan Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 145 ini, firman Allah katakan menangis di kaki Yesus. Memanggil nama Yesus, teriak panggil nama Yesus, menangis di kaki Yesus. Nah, dari ayat ini, jadi yang pertama dekat. Apa untungnya dekat? Pasti keajaiban Tuhan terjadi. Bagaimana cara supaya Tuhan dekat dengan kita? Firman Allah katakan, mari kita berseru. Dalam bahasa asli menggunakan kata kaurau, teriak, panggil, nangis di bawah kaki Yesus. Jangan malu, saudara, untuk kita berteriak. Jangan malu untuk kita nangis. Jangan malu untuk kita panggil Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus datang, Yesus hadir, Yesus tiba, Yesus ada dalam hidup ini, Yesus dekat dengan kita, pasti keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tapi persoalan sekarang hari-hari ini, ada banyak orang yang menginginkan Yesus hadir. Dia hanya sampai di berseru. Karena ada hal yang ketiga yang akan kita lihat, bagaimana cara supaya Tuhan dekat, apa persyaratannya, apa implementasinya bagi kita, apa untungnya bagi kita. Firman Allah katakan untuk supaya Tuhan dekat dengan kita, Allah memberitahukan kepada kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama dekat dalam kitab Mazmur 145 ayat 18, dekat dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Bagaimana cara supaya engkau dekat dengan Tuhan? Firman Allah katakan berseru, kaurau, teriak, nangis, panggil nama Yesus.
Mari sedikit kita melihat Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia pasal 33 ayat 3 ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, ketika saya dan saudara kaurau, berseru, memanggil, teriak, nangis, maka firman Allah katakan, Yeremia 33 ayat 3 katakan, aku akan menjawab engkau. Kalau ada orang yang bilang, kenapa kita harus nangis? Kenapa kita harus teriak? Nggak bagus, nggak baik, dan lain-lain sebagainya. Jadi masalah. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata firman. Karena ketika kalau saya dan saudara patokannya firman, percaya engkau yang lemah akan dikuatkan, engkau yang sakit akan disembuhkan, engkau yang tertutup jalan akan dibukakan jalan. Asal tolak ukurnya dengar apa kata firman. Kalau kita hanya dengar apa kata orang bisa saja memberitahukan kepada kita, saya saudara seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Manusia cenderung membicarakan kejelekan kita. Orang lain cenderung membicarakan kekurangan kita. Tapi kalau kita terpengaruh dengan itu, kita tidak akan menerima berkat. Dengar, fokusnya pada apa kata firman, bukan pada apa kata orang. Maka keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Berseru, maka aku akan menjawab engkau. Yang ketiga, poin yang ketiga di sesi pertama ini, yang dikatakan dalam kitab kontekstualnya Mazmur 145, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya, kata firman Tuhan yang dikatakan Alkitab, dalam kesetiaan. Jadi Tuhan, kalau saya dan saudara melihat dalam bahasa asli, kata dekat tadi yang saya jelaskan, kaurap, artinya tiba. Dia akan tiba ketika saya dan saudara kaurau, menangis, berteriak, berseru, memanggil, dia akan datang. Tetapi waktu saya dan saudara mau berseru kepada Tuhan, persyaratan yang ketiga yang harus dimiliki oleh saya dan saudara supaya Tuhan dekat dalam hidup ini adalah berseru dalam kesetiaan, kata firman Tuhan. Jadi untuk supaya Tuhan datang dekat dengan kita, siapa yang dekat dengan kita? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang dekat dengan kita? Tuhan yang empunya segala-galanya, yang dia mampu merubah dari tidak ada menjadi ada, mati bangkit, buta melihat, timpang berjalan, dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi dan terrealisasi bagi kita. Dia Allah yang dekat kepada kita ketika saya dan saudara berseru yang pertama. Yang kedua, dalam kesetiaan. Ini catatan firman Allah. Tidak ada guna ketika saya dan saudara berseru dalam kejahatan. Walaupun kita bilang, Tuhan tolong, tapi orangnya tidak setia, firman Allah katakan. Garis bawahi kata kesetiaan yang dimaksudkan dalam kitab Mazmur 145. Ada banyak orang, boleh ribuan orang teriak nama Yesus, boleh orang teriak Tuhan tolong, boleh orang teriak Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan. Tapi berseru dalam konteks apa? Kalau konteks engkau melakukan dosa, konteks engkau dalam kejahatan, konteks engkau tidak setia, minta maaf. Firman Allah dalam kontekstual 145 dalam kitab Mazmur ayat yang ke-18, berserunya mesti ada legal standing. Legal standingnya adalah saya dan saudara setia. Dalam kesetiaan, diterjemahkan dalam bahasa yang lain, berarti kalau orangnya tidak setia, kau mau berseru kepada Tuhan, minta maaf. Belum tentu Tuhan kaurap. Tuhan datang, Tuhan hadir, dan Tuhan dekat dengan kita. Dekat dalam hal apa? Tempat, waktu, dan keadaan. Jadi untuk engkau mengalami sesuatu yang dahsyat ketika dia dekat, implementasinya dalam hidup saya dan saudara mengalami keajaiban Tuhan, berseru kepada Tuhan yang pertama. Tapi berseru yang seperti apa? Berseru pada saat saya dan saudara dalam kesetiaan. Minta maaf kalau engkau enggak setia dan mau berseru kepada Tuhan, minta maaf. Mazmur pasal 145 ayat 18 memberikan satu pengajaran, dorongan supaya kita ada pada titik itu. Ketika saya dan saudara berseru pada titik kesetiaan, percaya engkau yang lemah pasti disembuhkan.
Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan. Kenapa? Karena memang itulah catatan kebenaran firman Allah. Haleluya. Sebabnya, mari kita melihat kata kesetiaan yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18 ini. Kata kesetiaan menggunakan bahasa Ibrani kata ehmet. Ehmet artinya yang pertama, tepat janji. Yang pertama, tepat janji. Jadi ketika Tuhan mau hadir dalam hidupmu, memberkati hidupmu, ketika engkau menginginkan Tuhan hadir dalam usahamu, memberkati usahamu, ketika engkau menginginkan Tuhan hadir dan memberkati apa yang engkau sementara kerjakan hari-hari ini, cita-citakan hari-hari ini, firman Allah katakan berserulah kepada Tuhan. Tapi berseru dalam seperti apa kita? Keadaan apa kita? Berseru dalam keadaan saya dan saudara orang yang tepat janji. Atau dalam kesetiaan yang dikatakan tadi. Tapi dalam kesetiaan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ehmet yang mempunyai pengertian yang pertama, tepat janji. Nyanda pang badusta, nyanda pang ingkar janji. Ketika Anda ingkar janji dan Anda berseru kepada Tuhan, maaf, belum tentu Tuhan mau datang, Tuhan mau tiba, dan Tuhan mau memberkati hidup ini. Elemen ini penting bagi kita. Nah, bukankah hari-hari ini saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan? Anda butuh Tuhan datang, Anda butuh Tuhan dekat, Anda butuh Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda menginginkan Tuhan datang dalam hidupmu, yang pertama, berserulah kepada Dia. Yang saya jelaskan tadi dikatakan untuk dalam berseru, panggil Tuhan, berteriak, menangis panggil nama Tuhan. Yang kedua, dalam hal kita berseru kepada Tuhan, kita harus berada pada posisi dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan dalam bahasa asli menggunakan kata ehmet. Yang pertama, dalam keadaan tepat janji, tidak suka bohong, tepat janji. Yang pertama itu tepat janji. Yang kedua, kata ehmet yang dimaksudkan adalah tentu. Tentu artinya nyanda hari ini di A, besok dia di B. Nah, seperti itu. Hari ini katanya A, tapi aktualisasi B. Hari ini baik, besok penjahat. Hari ini baik, besok kurang ajar, tidak baik. Tentu dia yang dimaksudkan ehmet. Ehmet yang dimaksudkan dalam kesetiaan artinya begini, saudara. Ketika saya dan saudara meminta Tuhan tolong berkati saya, berkati hidupku, berkati keluargaku, berkati usaha yang kita inginkan terjadi. Ketika Anda berseru, firman Allah katakan, di saat Anda berseru itulah Tuhan dekat. Yang dimaksudkan dalam kitab bahasa Ibrani adalah Tuhan datang hadir. Dekat Dia dengan kita. Dan ketika Tuhan hadir pasti keajaiban Tuhan terjadi. Tapi waktu saat kita berseru supaya Tuhan datang, kita harus ada pada posisi pertama tepat janji. Yang kedua tentu, tidak ragu-ragu. Sekarang Arto bunglon, sekarang A, di sebelah dia B. Punya pendirian yang teguh, tentu, pasti. Yang ketiga, yang dikatakan kata ehmet yang dimaksud adalah benar. Tidak salah, betul, sungguh-sungguh, tepat. Nah, ketika saya dan saudara ada pada fondasi ini, sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang kau hadapi, sebut cita-citamu, sebut apa yang sementara engkau gumuli. Tuhan tolong keluarga, Tuhan tolong berkat, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Saat Anda pada titik benar, tepat janji, betul, tentu, maka firman Allah katakan Tuhan dekat. Jadi minta maaf, aktualisasi penting dalam hidup ini. Jangan Anda hanya menginginkan Tuhan dekat dengan hidupmu, Tuhan berperkara dengan hidupmu, Tuhan berperkara dengan rumah tanggamu,
Tuhan menolong usahamu, Tuhan memberkati cita-citamu, tapi engkau hidupmu bunglon, gampang berubah, tidak tentu. Jangan engkau berharap ketika engkau ingkar janji, suka ngomong A, pelaksanaan B, minta maaf. Apa yang engkau serukan kepada Tuhan, firman Allah katakan belum tentu dia dekat dengan kita. Belum tentu dia akan tiba dengan kita. Belum tentu dia akan datang kepada kita. Sangat disayangkan ketika saya dan saudara lagi membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kehidupan ini masih belum tentu, belum benar, belum tepat, masih kurang menepati janji. Hanya sampai di janji-janji. Janjinya manis sekali, tapi aktualisasi, pelaksanaan, nol. Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Banyak kita sementara berseru, Tuhan tolong. Banyak kita sementara berteriak, Tuhan. Banyak yang sementara menangis. Banyak yang sementara teriak. Banyak yang sementara mulai berteriak usaha, pekerjaan, dan rumah tangga. Tapi mari kita melihat, untuk engkau buat Tuhan dekat, bahkan Tuhan tiba tepat pada waktu. Pertama, kita berseru. Yang kedua, legal standingnya adalah saya dan saudara orang yang setia. Bukan segala tipu ada. Sebabnya Ahmed menjelaskan itu. Setia. Berseru dalam kesetiaan. Artinya begini. Kalau engkau membutuhkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini, marilah kita posisikan dulu kita setia, baru kita teriak minta tolong kepada Tuhan. Mari kita memposisikan dudukan persoalan hidup saya dan saudara. Dudukan hidup ini, dudukan aktualisasi ini tepat janji. Bukan cuma sekedar janji-janji manis. Maka ketika saya dan saudara ada pada titik ini, percaya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kita. Yuk mari kita melihat beberapa referensi ayat. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa referensi ayat. Matius pasal yang ke-25 ada hubungannya dengan yang setia-setia. 25 dikatakan begini pada ayat yang ke-21 dari kitab Matius pasal yang ke-25. Nah, saya akan baca buat saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, kata firman Tuhan. Yang setia, bukan cuma Tuhan dekat, tetapi Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Kalau kita balik, yang nyandak setia, yang nyandak tepat janji, yang pengbadusta, yang pengbohong, yang penipu, engkau tidak akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kata setia dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistos. Ini Matius pasal 25 dalam ayat yang ke-21, setia menggunakan kata pistos, asal kata piteo yang berarti satu, terpercaya. Legal standingnya untuk engkau berteriak Tuhan tolong dan dia terrealisasi, Tuhan menolong dalam hidup ini. Posisikan hidupmu bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena bukan sekedar janji, bukan sekedar omong, bukan hanya sekedar lip service, tapi aktualisasinya jelas. Aktualisasinya jelas. Nah, yang kedua pasti. Yang ketiga tentu. Nah, kembali lagi ke tentu. Jadi ada hubungan antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani bicara tentang setia. Jadi legal standing waktu saat saya dan saudara berseru minta Tuhan tolong adalah ketika saya dan saudara pada kesetiaan. Karena ketika saya dan saudara tidak setia, ketika saya dan saudara yang dijelaskan tadi tidak tepat janji, tidak tentu,
tidak benar, tidak betul perkataannya, tidak betul kelakuannya, tidak betul tingkah lakunya, tidak betul dalam berorganisasi, tidak betul dalam bergereja, tidak betul dalam hal memberi, tidak betul dalam hal berdoa, tidak betul dalam hal firman, tidak betul dalam aktualisasi, minta maaf. Apa yang kau serukan kepada Tuhan, jika saya dan saudara melihat tarik ulur dari bahasa aslinya, Tuhan tidak akan tiba datang segera kepada kita. Tapi kalau engkau menginginkan Tuhan tiba segera ketika Anda sementara teriak minta tolong terjadi dalam hidupmu, legal standingnya, mari kita berseru dalam keadaan kesetiaan, dalam keadaan betul, dalam keadaan benar, dalam keadaan tentu. Baru keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada yang mendengarkan firman Allah malam hari ini, mari kita hanya dekat dengan pejabat saja begitu bangganya kita. Kita dekat dengan gubernur, ada yang dekat dengan gubernur bukan cuma bangga tapi banyak berkat juga dialami. Ada yang dekat dengan wali kota bukan cuma sekedar bangga, bukan cuma sekedar nama baik, tapi mengalami berkat-berkat. Ada proyek di sana, ada pekerjaan di sana, menerima berkat dan lain-lain sebagainya. Dekat dengan manusia saja, dekat dengan pejabat saja, kita begitu senang dan begitu luar biasa bahagia. Tapi hari ini dalam kitab Mazmur pasal 145 ingin memberitahukan Tuhan dekat kepada orang-orang yang berseru. Tidak melihat siapa Anda, tidak melihat latar belakang pendidikanmu, tidak melihat latar belakang kebudayaanmu, tidak melihat engkau dari gereja mana, tidak melihat engkau kaya atau miskin, tidak melihat engkau susah atau tidak melihat engkau ganteng atau tidak melihat daripada warna kulit. Tapi kalau Tuhan dekat dengan Anda, percaya yang ajaib pasti terjadi dalam hidupmu. Jika Tuhan dekat dengan keluargamu, keluargamu diberkati. Jika Tuhan dekat dengan usahamu, dekat ada tiba saat itu, maka usahamu akan diberkati Tuhan. Persyaratannya kita berseru, yang pertama. Yang kedua, persyaratannya kita ada pada titik tepat janji. Nyanak pembarus tadi ya. Pada titik yang mana? Benar. Pada titik yang mana? Betul. Pada titik yang mana? Tepat, kata firman Allah. Tepat dalam hal apa? Tepat dalam hal kita mengiring kepada Tuhan. Benar dalam hal apa? Benar dalam hal melakukan firman. Benar dalam hal apa? Dalam hal firman Allah. Seturut dengan apa yang dikatakan dan dimaukan Tuhan bagi kita. Maka hal-hal yang ajaib pasti terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Oke. Sekarang kembali ke kitab Mazmur pasal 145. Apa untungnya kalau Tuhan dekat dengan kita? Tadi kan kita bicara tentang pengertian kata dekat. Yang kedua, bagaimana cara supaya Tuhan dekat? Berseru. Berseru pada saat apa? Pada saat kita setia. Sekarang pertanyaannya, apa untungnya kalau Tuhan dekat dengan kita? Salah satu, mari kita melihat referensi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62. Yuk kita melihat. Mazmur pasal yang ke-62 menjelaskan seperti ini. 62, mari kita baca ayat yang begitu populer. Ayat yang kedua, hanya dekat sealah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kata firman Tuhan. Dekat dengan Allah, saya dan saudara akan mengalami ketenangan. Haleluya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bukan hanya kita mengalami keajaiban Tuhan, bukan hanya kita mengalami hal yang baik dan ajaib, tapi firman Allah Mazmur pasal 62 ayat 1 menjelaskan dekat dengan Allah, kata firman Allah, aku tenang. Tenang, saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tenang yang pertama, tidak gelisah. Tidak ada kegelisahan dalam hidupnya. Kenapa? Oh, yang dekat dengan Dia
bukan gubernur. Yang dekat dengan dia bukan hanya wali kota. Yang dekat dengan dia bukan hanya anggota dewan. Yang dekat dengan dia bukan hanya si A, bukan hanya si B, bukan hanya si C, tapi yang dekat dengan dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mau tidak mau tenang? Pasti tenang. Kenapa? Yang dekat dengan kita Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada kegelisahan di sana. Yang kedua, tidak ada kerusuhan di sana. Yang ketiga, tidak ada kekacauan di sana. Ekonominya tidak kacau, usahanya tidak kacau, pekerjaannya tidak kacau, apa yang sementara dikerjakan tidak kacau. Kenapa? Karena ada Tuhan dekat dengan dia, ada Tuhan dekat dengan kita, ada Tuhan dekat dengan Anda. Sebabnya hari-hari ini perlu saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Apatah lagi saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan yang begitu mencekam hari-hari ini. Kita perlu dekat dengan Tuhan, kata firman Tuhan. Supaya saya dan saudara tidak gelisah, supaya saya dan saudara tidak rusuh, supaya saya dan saudara tidak kacau, supaya saya dan saudara tidak ribut, supaya saya dan saudara aman, dan supaya saya dan saudara tentram. Itu 7 arti kata tenang dalam kamus bahasa Indonesia. Haleluya, luar biasa saudara. Kalau engkau sementara diperhadapkan dengan kegelisahan, dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sementara diperhadapkan dengan rusuh hidupmu, rusuh rumah tanggamu, rusuh usahamu, rusuh keuanganmu, dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau sementara kacau ekonomimu, kacau pekerjaanmu, kacau dan lain-lain sebagainya, dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sementara diperhadapkan tidak tentram hidupmu, dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara supaya Tuhan dekat? Firman Allah katakan, berseru. Yang kedua, berseru dalam keadaan apa? Dalam keadaan setia. Posisikan hidupmu setia, maka Tuhan akan dekat denganmu. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat denganmu. Oh haleluya. Sehingga pasti bukan cuma sekedar keajaiban, bukan cuma sekedar pertolongan, bukan cuma sekedar tercengang kita dengan apa yang Tuhan buat, tapi firman Allah katakan tentram dan tenang hidup ini. Apalah gunanya kita memiliki uang begitu banyak, tapi engkau tidak tentram, engkau kacau, engkau rusuh, engkau ribut, engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang ada tangisan di sana dan lain-lain sebagainya. Apalah artinya uang kita kalau kita sementara dalam keadaan gelisah, kita dalam keadaan ribut, kacau dan lain-lain sebagainya. Apalah gunanya mobil yang kita miliki, apalah gunanya pangkat yang kita punyai, apalah gunanya kedudukan yang kita miliki hari-hari ini kalau kita ada dalam posisi gelisah, rusuh, kacau, ribut. Firman Allah katakan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya? Berseru dalam keadaan apa? Berseru dalam keadaan setia. Haleluya. Lakukan 2 hal ini. Berseru, yang kedua dalam keadaan setia, maka Tuhan dekat, keajaiban Tuhan terjadi, ketenangan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin, 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 amin.